Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas sebuah film yang berjudul Locksmith yang dirilis tahun 2023. Film ini mengisahkan bagaimana seseorang yang memiliki keahlian menjadi seorang tukang kunci memutuskan untuk mencari pencuri. Akan tetapi, kejadian tersebut merubah hidupnya karena upaya pencurian yang dilakukan pertama kali malah menjadi malapetaka. Karena sahabatnya tewas karena pengkhianatan yang dilakukan oleh polisi kotor. Kejadian tersebut membuat dirinya merasa bersalah kepada anak dan istrinya, termasuk keluarga dari sahabatnya. Setelah keluar dari penjara, pria ini merasa terhutangi kepada keluarga sahabatnya. Akan tetapi ketika melakukan pekerjaan tersebut, pria ini akan dihadapkan oleh permasalahan di masa lampau. Lantas bagaimana keseruan film ini? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan ada dua orang pemuda bernama Miller dan Kevin. Mereka bertemu dengan seorang polisi bernama Zwick untuk mendapatkan informasi sebuah berangkas yang akan mereka curi. Miller yang memiliki keahlian sebagai tukang kunci berhasil membuka pintu gedung dengan mudahnya. Sedangkan Zwick ternyata bekerja sama dengan mereka berdua untuk menjaga di sekitar wilayah tersebut. Kembali lagi dengan peralatan seperti bor serta selepan, mereka berdua berhasil menarik sebuah berangkas serta membuka berangkas tersebut. Tanpa diduga, di dalam berangkas terdapat uang yang cukup banyak. Akan tetapi mimpi buruk ternyata tiba karena di dalam berangkas tersebut terdapat alat sensor gerak yang menjadi sebuah alarm. Sehingga pihak kepolisian mendapatkan laporan bahwa terjadi perampokan. Di sisi lain, Zwick yang seorang polisi ternyata mendapatkan laporan pencurian dan pihak kepolisian yang lain pun bergegas menuju TKP. Sehingga Zwick membuat sebuah gerakan tambahan agar dirinya tidak dicurigai menjadi komplotan pencuri. Dengan cara membuat skema bahwa dirinya sudah membereskan kejadian tersebut. Tidak tanggung-tanggung, Zwick menghabisi Kevin pada saat itu dan membuat kejadian tersebut seperti adu tembak. Sedangkan militer yang melihat itu semua sempat marah kepada Zwick. Namun Zwick mengatakan dirinya terpaksa melakukan ini sambil memberitahu kepada Miller untuk tetap tutup mulut jikalau istrinya dan anaknya ingin selamat. Kejadian tersebut membuat Miller dipenjara selama 10 tahun. Singkat cerita, Miller yang sudah menjalani masa tahanan pun akhirnya berhasil keluar dari penjara. Kala itu, pria berkulit hitam bernama Frank menjemputnya. Ketika di perjalanan menuju pulang, terjadi perbincangan di antara mereka berdua. Frank hanya menjelaskan bahwa April masih dalam hak asuh seseorang. Setelah itu Miller mencoba menelpon Beth untuk memberitahu bahwa dirinya telah keluar dari penjara dan meminta untuk bertemu dengan Beth serta anaknya yang bernama Lindsay. Scene berlanjut, mereka bertemu di sebuah restoran yang dahulu Beth dan Miller sering kunjungi. Dalam pertemuan tersebut menjadi sebuah pertemuan yang cukup canggung karena telah 10 tahun Miller baru bertemu dengan Lindsay. Yang ketika Miller tertangkap oleh polisi, Lindsay masih dalam kandungan. Bahkan Beth sempat mengatakan bahwa dirinya perlu mengecek apakah Miller masih pantas menjadi ayahnya Lindsay atau tidak. Pertemuan tersebut membuat Miller galau dan menceritakan kepada Frank. Begitupun Frank mencoba untuk menenangkan Miller. Keesokan harinya, Miller mulai mendapatkan pekerjaan kembali yakni dalam bidang tukang kunci. Ketika Miller sedang mengemasi barang-barangnya, tiba-tiba ada seorang pria yang membutuhkan pekerjaannya karena mendapatkan rekomendasi dari April. Ketika mendengar bahwa April yang merekomendasikannya, Miller langsung menanggapi lebih pria tersebut. Karena peluang bisnis cukup terbuka pada saat itu. Berlanjut, Miller pun mencoba untuk menemui April di sebuah kawasan. Karena sudah beberapa tahun berjalan, bahkan Miller sudah lupa wajah April yang sudah beranjak dewasa.
April mencoba membuka obrolan apakah Miller masih bisa bekerja untuk membuka sebuah berangkas. Karena April sangat membutuhkan uang yang sangat banyak saat ini. Namun Miller mencoba untuk menolaknya secara halus dan membuat April marah. Setelah itu, Miller kembali bertemu dengan Frank untuk menceritakan bagaimana dirinya telah bertemu dengan April. Kemudian ketika Miller berangkat kembali, kebetulan salah satu mobil polisi tilang mengikuti mobilnya. Dan ternyata tidak hanya polisi tersebut, tak lama kemudian datang seorang pria dengan mobil yang cukup mewah. Dan ternyata pria itu adalah Zwick. Zwick mengatakan bahwa dirinya telah pensiun dan saat ini menikmati pensiunnya. Kemudian Zwick memperkenalkan anak buahnya yang bernama Perez dan Jones. Sepertinya perbuatan kotor Zwick dilanjutkan oleh kedua anak buahnya. Zwick sepertinya mengancam Miller untuk tidak membuka mulutnya. Tak lama kemudian Perez dan Jones malah menghajar Miller sambil menemukan perkakas tukang kunci. Hal tersebut membuat Miller harus dibawa ke kantor polisi karena Miller tidak memiliki sertifikat tukang kunci. Atau bisa dikatakan apa yang dilakukan oleh Miller adalah ilegal. Tidak hanya itu, ternyata Beth berada di sana bekerja menjadi seorang detektif. Setelah itu, Miller dipersilahkan pulang dengan syarat tidak melakukan hal tersebut kembali. Lalu Miller harus bertemu dengan petugas yang mengawasi bebas bersyarat dengan jadwal 2 kali seminggu. Scene berganti, Miller kembali bertemu dengan Frank untuk meminta kepadanya menjadi seseorang tukang kunci yang legal. Akan tetapi Frank malah menanggapi sambil bercanda akan memberikan pel dan ember saja. Di tempat lain, Beth berniat menitipkan Lindsay kepada Miller karena dirinya harus bekerja. Ketika di tempat kerja, ternyata di kantor polisi sedang diadakan pesta perpisahan Zwick. Dengan mengatakan bahwa mengingatkan kasus 10 tahun lalu yang menjerat Miller. Dan saat ini Miller telah bebas sehingga para polisi harus mengawasinya. Pidato tersebut membuat Beth sedikit kesal. Berlanjut, Zwick pun memberikan pekerjaan baru kepada Beth. Scene berganti, scene memperlihatkan Miller yang sedang berlatih membuka kunci. Tak lama kemudian Miller mendapatkan telepon dari Beth yang memintanya untuk menjaga Lindsay yang baru pulang dari les piano. Hal tersebut cukup membuat Miller senang, sampai-sampai membuat dirinya meneteskan air mata ketika sampai di tempat les Lindsay. Setelah bertemu dengan Lindsay, Miller mengajaknya untuk makan siang di sebuah taman. Tidak hanya itu, Lindsay pernah mendengar dari Beth bahwa ayahnya pembuka kunci terbaik, sehingga Lindsay ingin melihat bagaimana itu terjadi. Sekilas, Miller memperlihatkan keahlian kepada putrinya tersebut. Ketika di malam hari, Miller pun mengantar Lindsay ke Beth yang baru beres dari pesta pensiunnya Zwick. Tidak hanya itu, Beth menceritakan bahwa saat ini dirinya akan bekerja di divisi khusus. Tak lama kemudian Zwick seperti mengolok-olok Miller dan mengatakan Beth akan senang ketika bekerja di divisi khusus karena bersama dengan Perez dan Jones. Scene berganti di tempat kediaman Miller. Ternyata April sudah berada di sana untuk meminta bantuan kepada Miller. Karena April sudah bingung harus minta bantuan kepada siapa lagi. Apalagi saat ini April sudah mendapatkan siksaan dari orang yang mengejarnya. Sambil mengatakan bahwa ia kehilangan salah satu keluarganya, yakni Kevin. Karena merasa simpati kepada April, akhirnya Miller menerima pekerjaannya yang ternyata itu adalah bermain poker. Di tempat lain, Beth mulai membaca berkas pekerjaan divisi khusus yang memperlihatkan beberapa wanita ditangkap. Keesokan harinya, Miller sudah bersama April. Di sini April menjelaskan apa yang harus dikerjakan oleh Miller dan ternyata targetnya uang sebesar $500,000 yang akan disimpan di sebuah tempat. Ternyata bukan bermain poker. Kemudian ketika di malam hari, Miller mulai berpakaian dengan penutup wajah untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Akan tetapi ketika itu berlangsung, ternyata Zwick menyadari bahwa ada orang yang mencurigakan. Sehingga ketika Miller sudah mendapatkan uangnya, Zwick sempat menghajarnya. Terjadi perkelahian yang dimenangkan oleh Miller.
Saat itu Miller berhasil membawa uangnya, akan tetapi perkakas membuka kunci ditemukan oleh Zwick. Kejadian tersebut membuat Zwick dimarahi oleh pemilik pesta dan meminta kepada Zwick untuk segera menemukan pelakunya. Keesokan harinya Miller mencoba menelpon April dan tidak ada tanggapan, sehingga Miller memutuskan untuk pergi ke tempat kediaman April. Sesampainya di sana, Miller mendapati rumah yang sudah berantakan. Di tempat lain, Beth didatangi oleh wanita bernama Tanda. Ternyata Tanda dan April bekerja menjadi wanita penghibur. Tanda menceritakan kepada Beth bahwa tempatnya bekerja dipimpin oleh pria bernama Garrett. Dan beberapa waktu silam, April langsung mencoba kabur dari Garrett. Selain itu, saat ini April hilang kontak dan menghilang. Termasuk Tanda memberitahu kepada Beth bahwa dirinya melihat Miller datang ke tempat April. Kemudian scene berganti, Miller bertemu dengan Frank. Di sini Frank menyangka dengan apa yang dilakukan oleh Miller karena itu perbuatan yang akan memasukkan Miller ke dalam penjara lagi. Di sini Miller mencoba menceritakan dirinya merasa terhutangi karena kejadian 10 tahun lalu. Frank langsung menyarankan kepada Miller untuk bertemu dengan Beth dan menyudahi apa yang dilakukannya. Miller masih bersikeras akan membereskan apa yang sudah dijalani untuk menolong April. Kembali lagi, Tanda memberikan bukti-bukti apa yang dilakukan oleh komplotan Garrett beserta Zwick sangat menyiksa para wanita yang berada di sana, termasuk komplotan tersebut selalu melakukan kenikmatan yang ilegal. Sepertinya Tanda meminta tolong kepada Beth untuk mengungkapkan semuanya. Setelah itu, Beth langsung menemui Miller untuk memberikan kode bahwa Miller harus keluar dari kondisi saat ini. Meskipun Miller mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Beth pun mengatakan bahwa dirinya telah mengetahui beberapa oknum kepolisian melakukan korupsi. Setelah itu Beth melaporkan apa yang ia dapatkan kepada atasannya. Begitupun gerak-geriknya seperti diawasi oleh Perez pada saat itu. Setelah atasannya melihat rekaman tersebut, lalu menanggapinya akan menyelidikinya sambil menyimpan berkas tersebut di lacinya. Berlanjut, Miller memberanikan diri datang kembali ke tempat Garrett untuk mencari keberadaan April. Akan tetapi dengan santainya Garrett berbincang sambil bermain biliar. Ketika Garrett meminta kesepakatan untuk mengembalikan uangnya, Garrett langsung menyerang Miller. Namun perkelahian tersebut dimenangkan oleh Miller. Akan tetapi Garrett berhasil membuka topeng Miller sehingga wajahnya pun dapat diketahui. Kemudian Miller mencoba menginterogasi Garrett dengan cara mencelupkan kepada Garrett ke kolam renang dengan maksud menanyakan di mana keberadaan April. Sampai di mana Garrett mengatakan kemungkinan besar April berada di tangan Zwick. Setelah mengetahui hal tersebut, Miller pun bergegas pergi dari sana. Menariknya saat itu, Zwick melihat semuanya sambil ditemani oleh April. Setelah itu, April mengatakan untuk Zwick melanjutkan permainannya. Termasuk Zwick mendatangi Garrett sambil mengatakan bahwa dirinya menginginkan semuanya dari Garrett termasuk Zwick menghabisinya kala itu. Kemudian, scene berganti. Scene memperlihatkan Miller yang diberi saran oleh Frank untuk menghubungi Beth. Akan tetapi Miller menyadari bahwa Zwick memiliki kekuatan untuk mencelakakan dirinya dan juga Beth. Tak lama kemudian, Beth ternyata datang ke tempat Frank. Di sisi lain, Jones dan Perez berhasil masuk ke ruangan atasannya untuk mengambil bukti mengenai Zwick dan Garrett. Kembali lagi terjadi perdebatan antara Beth dan Miller. Beth meminta Miller untuk keluar dari urusannya. Berlanjut, Miller memberitahu fakta yang terjadi 10 tahun yang lalu bahwa Zwick membunuh Kevin. Beruntungnya Beth langsung percaya dan meminta Miller untuk bekerja sama dengannya dengan memberikan uang curiannya. Begitupun Beth menitipkan Lindsay kepada Frank untuk menghajarnya. Scene berganti, scene memperlihatkan April dan Zwick berangkat ke sebuah motel. Tak lama kemudian, Zwick menelpon Perez untuk segera membereskan mayat Garrett dengan cara memfitnah Miller sebagai pembunuhnya.
Akan tetapi, moodnya Zwick menjadi kacau ketika Perez memberitahu bahwa Beth telah melaporkan bukti kejahatan yang dilakukan oleh Zwick dengan Gareth kepada atasannya. Sehingga Zwick memerintahkan mereka berdua untuk segera mendatangi tempat Frank untuk membawa uang, bahkan membolehkan membunuh siapa saja yang berada di sana. Ternyata terjadi kesepakatan April dengan Zwick yang akan memberikan uangnya kepada April. Akan tetapi Zwick mengatakan bahwa rencananya berubah. Scene berganti, di tempat kediaman Frank, Miller ditelepon oleh April dan langsung menanyakan di mana April sekarang. Tak lama kemudian Jones dan Perez datang menyerang Miller yang menyebabkan kaki Miller tertembak. Begitupun Miller mengatakan bahwa uangnya tidak berada di tangannya. Ketika Miller akan diserang kembali, Frank berhasil menghabisi salah satu dari mereka. Sayangnya Frank pun langsung ditembak hingga tewas di tempat, apalagi Lindsay langsung diculik oleh Perez pada saat itu. Di sisi lain, Beth mendapatkan sebuah laporan bahwa terjadi tembakan di sebuah tempat dan menyadari bahwa itu di tempat Frank. Ketika telah sampai di sana, Miller langsung mengatakan bahwa Frank telah tewas. Begitupun mengatakan bahwa Lindsay telah diculik. Sedih dan kecewa sangat tergambar di wajah mereka berdua. Tak lama kemudian Zwick menelpon Miller untuk menyerahkan uangnya. Scene berganti, scene memperlihatkan bagaimana Perez yang berhasil membawa Lindsay dengan tangan yang sudah diborgol. Pada saat itu April sedikit tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Zwick. Sehingga April memberitahu keberadaan Lindsay dan dirinya. Karena tempat pertemuan Zwick dan Miller tidak berada di motel tersebut. Sehingga Beth dan Miller berbagi tugas. Miller akan menghadapi Zwick dan Beth akan menyelamatkan Lindsay. Kemudian setelah Miller bertemu dengan Zwick, mereka mulai menodongkan satu sama lain. Sedangkan Perez menyadari bahwa Zwick tidak berada di sana dan mencoba mencari jalan keluar. Sedangkan kesempatan tersebut digunakan oleh Lindsay untuk membuka borgolnya karena berkat belajar dari ayahnya. Ketika Lindsay berhasil membuka borgol dan berlari keluar, hal tersebut menjadi kesempatan untuk Beth untuk menghabisi Perez. Kemudian Beth mengatakan selanjutnya kita akan menyelamatkan ayahmu. Kembali lagi, Miller dan Zwick sempat melakukan percakapan. Saat yang bersamaan, Beth sudah sampai di tempat tersebut. Kemudian menyuruh Lindsay untuk tetap berada di dalam mobil. Dan Zwick pun mengatakan dirinya sudah menjebak Miller menjadi pembunuh Gareth. Tak lama kemudian, April datang dan menghabisi Zwick karena sudah mengetahui bahwa Kevin dibunuh oleh Zwick. Kemudian April menodongkan pistolnya kepada Miller karena merasa bahwa Kevin telah wafat karena kesalahan Miller yang mengajaknya meskipun Zwick lah yang membunuhnya. Tak lama kemudian Beth datang di waktu yang tepat dan berhasil menyadarkan April untuk tidak melakukan hal yang buruk. Dan scene terakhir, scene memperlihatkan setelah kejadian tersebut, Beth diangkat menjadi seorang letnan. Kemudian ditutup Beth dan Miller yang menonton pertunjukan piano yang dimainkan oleh Lindsay. Dan film pun tamat.